Adil Katalino Bacuramin Kasaluga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Dominika Betty, jabatan sebagai pelaksana terampil bidan di Puskesmas Sungai Betung. Judul laporan aktualisasi saya adalah peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet FE dengan melakukan penyuluhan di Posyandu Sukamaju, Kecamatan Sungai Betung. Saya merupakan peserta Latsar golongan 2 angkatan 60 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kegiatan pertama, menyusun satuan acara penyuluhan. Tahapan pertama, saya menyusun materi tentang pentingnya mengkonsumsi tablet FE bagi ibu hamil yang sudah saya dapatkan melalui browsing internet dengan mengembangkan kreativitas yang saya punya. Tahapan kedua, membuat draft SAP. Saya berkonsultasi dengan atasan dimulai dengan mengetuk pintu dan memberikan salam. Saya berkonsultasi dengan kata-kata yang sopan. Dalam melakukan konsultasi, saya menghormati dan menerima masukan mentor dan saya sangat berterima kasih atas kerjasama, masukan dan saran yang diberikan kepada atasan kepada saya. Kemudian saya memperbaiki satuan acara penyuluhan sesuai dengan arahan atasan. Tahapan ketiga, memperbaiki SAP sesuai arahan mentor. Saya melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan saran dari atasan. Satuan acara penyuluhan yang sudah saya lakukan perbaikan kemudian saya teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan sehingga satuan acara penyuluhan yang akan saya cetak benar-benar sudah tepat. Kegiatan kedua, membuat media promosi kesehatan. Tahapan pertama, membuat draft leaflet. Saya mencari materi leaflet tentang anemia pada ibu hamil dan manfaat tablet FE pada masa kehamilan yang saya dapatkan melalui browsing di internet. Kemudian saya membuat leaflet dengan kreativitas yang saya miliki dan dengan literatur yang benar serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Saya membuat inovasi dengan penyampaian informasi melalui leaflet dan membuat desain semenarik mungkin sehingga tersusunlah materi leaflet tentang peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet FE dengan melakukan penyuluhan di Posyandu, Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Tahapan kedua, konsultasi draft leaflet. Saya berkonsultasi dengan atasan dimulai dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saya berdiskusi dengan atasan yang ini, menerima ide dan saran untuk membuat leaflet dengan memperhatikan sikap ramah. Saya juga memberikan gagasan yang ada pada saya sebagai bentuk kontribusi di tempat saya bertugas. Saya bekerja sama dengan atasan mengenai materi yang akan disampaikan melalui leaflet. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama, masukan dan saran yang diberikan atasan kepada saya. Tahapan ketiga, memperbaiki leaflet sesuai arahan mentor. Setelah saya berkonsultasi kepada atasan, saya segera memperbaiki materi leaflet sesuai masukan dan saran dari atasan. Leaflet yang sudah saya lakukan perbaikan kemudian saya teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan sehingga leaflet yang akan saya cetak benar-benar sudah tepat. Kegiatan ketiga, menyiapkan instrumen penilaian. Tahapan pertama, membuat lembar observasi. Saya telah mencari referensi materi lembar observasi tentang pentingnya mengkonsumsi tablet FE pada masa kehamilan yang saya dapatkan melalui browsing di internet. Kemudian saya akan membuat soal lembar observasi yang tepat sesuai materi promosi kesehatan. Tahapan kedua, melakukan perbaikan sesuai arahan mentor. Setelah berkonsultasi kepada atasan, saya segera memperbaiki lembar observasi sesuai masukan dan saran dari atasan. Lembar observasi yang sudah saya lakukan perbaikan kemudian saya teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan sehingga lembar observasi yang akan saya cetak benar-benar sudah tepat. Kegiatan 4, melaksanakan kegiatan penyuluhan. Tahapan pertama yaitu memberikan arahan pengisian daftar hadir. Pada tanggal 10 Oktober di Posyandu Kawan, tepatnya di Dusun Kawan, Kecamatan Betung, saya melakukan persiapan penyuluhan, yaitu yang pertama dengan mengisi daftar hadir dengan meminta bantuan kepada kader Posyandu. Sebelumnya saya telah memperkenalkan diri dengan ramah dan memberitahukan maksud dan tujuan pada kegiatan pada hari ini. Tahapan kedua, melakukan penyuluhan. Dalam melakukan penyuluhan ini, saya memberikan data dan informasi yang akurat. Saya memberikan penyuluhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan agar peserta mudah memahami. Setelah itu saya melakukan tanya jawab dengan metode diskusi atau musyawarah. Kegiatan kelima, melaksanakan penilaian kegiatan dengan lembar observasi.
pertama, berkoordinasi dengan pihak bidan desa. Saya melakukan kunjungan rumah kepada sasaran yang telah melakukan penyuluhan sebelumnya pada tanggal 10 Oktober 2022. Sebelum mengunjungi sasaran, saya berkoordinasi dengan bidan desa Sukamaju. Saya melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai arahan atasan. Tahapan kedua, melakukan wawancara. Saya menyampaikan arahan mengenai pentingnya mengkonsumsi tablet FE secara rutin pada masa kehamilan dengan bahasa yang sopan. Saya melakukan wawancara singkat dengan memberikan pertanyaan dengan lembar observasi dengan suara yang jelas agar mudah dipahami oleh sasaran untuk menjaga suasana tetap kondusif. Tahapan ketiga, melakukan konseling pada ibu hamil. Saya memberikan konseling pada ibu hamil dengan mengulang materi penyuluhan yang telah saya lakukan dan menanyakan tentang kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Saya melakukan konseling dengan ramah, sopan, dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu hamil. Kegiatan keenam, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tahapan pertama, merekap hasil lembar observasi. Pada tanggal 26 Oktober 2022, di ruangan MTBS Puskesmas Sungai Betung, saya telah menentukan hasil penilaian dari jawaban lembar observasi yang telah diisi oleh sasaran. Dan saya juga merekap hasil penilaian observasi sehingga dapat diketahui ada tidaknya peningkatan pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE setelah diberikan penyuluhan kesehatan dan dilakukan observasi dengan wawancara. Tahapan kedua, membuat hasil laporan lembar observasi. Setelah saya mengumpulkan dan merekap hasil lembar observasi dengan bantuan teman sejawat, kemudian saya melakukan analisa terhadap data yang sudah ada dan membuat data tersebut dalam bentuk laporan. Tahapan ketiga, konsultasi hasil laporan lembar observasi. Setelah saya selesai melakukan analisa dan mengelola data dalam bentuk laporan, saya menyampaikan hasil laporan yang telah saya buat kepada atasan dan meminta saran kepada atasan mengenai kekurangan dari laporan yang telah saya buat. Kesimpulan, hasil rekapan tingkat pengetahuan berdasarkan lembar observasi yang telah dilaksanakan dapat diketahui terjadinya peningkatan pengetahuan sebanyak 9 orang responden atau 90% nilai baik dari 10% nilai kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi kesehatan menggunakan media leaflet di wilayah kerja Puskesmas Sungai Betung telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet FE. Hasil rekapan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet FE. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, dapat diketahui kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE secara rutin sudah baik, dengan dilihat sebanyak 9 orang responden atau sekitar 90% sudah rutin mengkonsumsi tablet FE setiap hari, dan 1 orang responden atau sekitar 10% belum rutin mengkonsumsi tablet FE. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE secara rutin pada masa kehamilan. Sekian video dari saya, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.